Pemirsa, seorang penderita gangguan jiwa kabur saat akan ditangkap petugas Satpol PP. Ngomong keadilan, negeri ini paling hebat. Membiarkan tikus-tikus berdasi, berkeliaran begitu saja. Sedang mereka yang terlantar diacuhkan begitu saja. Keadilan memang aneh untuk dipertontonkan. Tuhan, ada apa dengan negeri kami? Sepenggal puisi dari Matius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, bosku. Ada yang baru nih. Apa tuh? Saya mendapatkan di salah satu media sosial diberitakan bahwa Ngabalin itu adalah pasien ODGJ yang kabur. Agak lain kan. Kemudian untuk mengisi waktunya, karena kayaknya dia lagi pensiun dari jabatan istana, akhirnya beliau memilih untuk ikut lomba layangan. Keren kan? Ikut lomba layangan, dapat rezeki nomplok, nyanyi sama cewek cantik, debat sama cewek cantik sampai disuruh ngopi, dan plusnya lagi, ia mendapatkan ciuman dari seorang nenek-nenek. Agak lain kan? Oke, supaya lebih cepat, mari kita saksikan videonya. Kenapa? Ini nih, rezeki nomplok. Asik. Dicium. Nyanyi lagi sama cewek nih. Bujangan. Asik. Ngabalin ikut lomba layangan. Semoga menambang. Agak lain kan? Lin. Pemirsa, seorang penderita gangguan jiwa kabur saat akan ditangkap Dilarang petugas ketawa ya. Satpol PP Kabupaten Lebak, Banten. Namun setelah diiming-imingi nasi bungkus, penderita gangguan jiwa itu akhirnya mau dibawa ke truk pengangkut untuk dibawa ke dinas sosial setempat. Itu siapa yang ngedit? Utama kantor staf Presiden Ali Mohtar Ngabalin membantah Presiden Joko Widodo sengaja menyibukkan diri sehingga tak diundang Rakernas PDIP. Menurut Ngabalin, jadwal kegiatan Presiden memang banyak. Menjelaskan dan memberikan bilangnya Pak Presiden menyibukkan diri gitu. menyembunyikan. Oh, saya harus ambil jadwal presiden ya biar mereka tahu berapa puluh banyak jadwal presiden. Banyak tuh. Waduh, coba tadi ada yang cegat saya bisa ambil jadwal presiden biar bisa dilihat itu seabrek-abrek jadwalnya. Termasuk tadi juga yang dari Sulawesi Selatan, dari Pontianak, dari Aceh. Jangan begitu dong cara ngomongnya ya, bilangnya. Berarti memang sibuk gitu ya, bukan sengaja. Iya, namanya juga presiden. Jadwal yang begitu padat. Jadi kalau ada yang menyinggung tentang presiden menyibukkan diri, namanya presiden bagaimana tidak sabrek-abrek jadwalnya. Mengada-ngada berarti dengan itu. Ya, jangan menyebar berita bohong lagi situasinya. Detik-detik Ngabalin disuruh ngopi. Hanya soal angka. Itu sudah ditegaskan MK melalui putusan 62 tahun 2004. Jadi kata MK tidak hanya berfokus pada kuantitatif angka-angka, tapi juga kualitatif penegakan atas asas prinsip pemilu yang luber dan jurdil. Oke. Nah, itu kemudian berkembang pada Saya jawab sedikit, Api. Baik, kita dengarkan Mbak Titi dulu, Bang, supaya lengkap penjelasannya, silakan. Ya. Jadi hasil angka itu juga harus diproduksi dari sebuah proses yang benar. Makanya kemudian di beberapa pemilu dan pilkada hasil itu bisa dibatalkan karena adanya misalnya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Sebab mengapa? Proses pengawasan dan penegakan hukum selama tahapan itu juga bisa tidak berjalan karena disfungsi lembaga-lembaga formal yang sekedar berorientasi pada pengawasan dan penegakan hukum secara formalistik. Nah, inilah yang dibuka oleh Mahkamah Konstitusi, yang digali oleh Mahkamah Konstitusi. Keterangan pihak lain 4 menteri itu satu alat bukti saja. Alat bukti itu ada 7. Surat atau tertulis, keterangan para pihak, keterangan ahli, keterangan saksi, alat bukti Tidak hanya berat di salah satu alat bukti. Baik, silakan Bang Ngabalin, Anda tanggapi sebelum saya jeda lagi. Silakan. Titi dengar baik-baik. Dalam perkara
perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang lalu kemarin itu, Mahkamah Konstitusi membuat satu keputusan nomor 1 garis miring PHPU, kemudian garis datar presiden 2024. Oke ya, tahun 2019 itu menjelaskan tentang apa? Mereka mengenal Mahkamah Konstitusi untuk berfokus hanya pada hasil perhitungan suara yang berpengaruh pada penentuan terpilihnya pasangan calon presiden atau wakil presiden. Karena itu, materi-materi yang tidak berkaitan dengan hasil perhitungan perselisihan suara di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi membatalkan dan menolak untuk membahas. Putusan itu juga mengelaborasi soal keberadaan Kacau. kami sebagai komisaris di salah menetapkan bahwa anak BUMN. Jadi kan dia juga fokus kepada persoalan non-angka begitu. Menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Saya umum kembali di tidak. Mahkamah. Agak susah nih, Jadi di situ preferensinya udah nggak posisinya. nyambung. Ini berbeda. Oke, baik. Saya harus jeda dulu. Bapak-bapak, Bang Abalin, ditahan malam dulu. hari ini memberikan Baik, kontribusi minum kopi penting. dulu. Baik. Minum kopi dulu. Baik, Minum kopi dulu. baik. Bang kepada Abalin, saya masyarakat. harus jeda. Tiba-tiba bahas kopi ya, karena disuruh ngopi. Kopi susu, warung kopi dari Akhirnya bahas kopi kan. Nyaman nakodong. Insya Allah minggu depan kita ketemu di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bang Ali harus pergi pulang terus, sosialisasi dan segera membuat survei. Apakah layak menjadi calon gubernur, layak menjadi DPR RI atau tidak? Atau kita dukung orang saja? Kita tunggu, survei nanti akan menjelaskan itu. Tapi sebagai anak daerah, saya harus datang untuk memberikan kontribusi dalam kemajuan kampungnya mamaku di Sulawesi Tenggara, di Buton, di Wakatobi, di Wanci, dan seluruh wilayah itu. Karena ini daerah sangat berpotensi dan baik sumber daya manusia, sumber daya alam, dan letak geografisnya yang luar biasa. Salam aki semua di Kendari, Tabe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan buat pemuda Sultan hari ini, Pak. Karena saya tahu bahwa Bapak Dr. Haji Ali Mukhtar Ngabalin Pesan Ngabalin kepada pemuda Sutra. orang yang berjuang untuk Ambalat. Ya. Orang yang pernah berjuang untuk merebut kembali Pulau Ambalat dari Malaysia. Sekaligus saya berjuang bahwa beliau ini pernah berjuang bersama keluarga Filipina untuk membebaskan tiga sandera yang tiga wilayah Indonesia yang bisa mengawal Filipina. Jadi untuk garis perjuangan jangan dilakukan teman-teman yang ada di Sultra, kita harus berjuang sama-sama, kita harus bersatu karena kita harus membangun satu kekuatan untuk masa depan. Tolaki, Moronene, Buton, Muna, dan Sulawesi Tenggara. Salam dari Abang. Salam, asik. Cium jauh gak tuh? Oke bosku, jadi saya tidak tahu siapa yang ngedit video tadi tentang berita Ngabalin. Tentang apa ya, ODGJ kabur, tapi foto yang dipajang itu ialah fotonya Ngabalin. Sungguh agak lain sekarang netizen Indonesia. Mungkin saking jengkelnya kepada Ngabalin, tapi saya tahu pasti itu yang kalian harapkan kan. Karena video-video Ngabalin itu saya lihat komennya yang banyak itu ialah di ODGJ, antar ke rumah sakit RSJ, panggilkan ambulans RSJ, kehabisan obat lah, inilah. Aduh, pokoknya agak leon kalian. Mungkin inilah salah satu video yang Anda tunggu-tunggu. Oke, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.